Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh rekan dan sahabat Oki Lamora di mana saja Anda berada. Kembali tentunya kita jumpa di program saya di OLDC, Oki Lamora dalam cerita. Yang pasti apapun bentuk ceritanya Kita bikin happy. Oke, buat rekan tercinta, di sore hari ini saya akan sedikit mengulas tentang masa lalu saya, ya. Tentunya ini terjadi di bulan September tahun 2004, ya. Dimana pada kesempatan itu saya masih dalam suasana berumah tangga, dan di kesempatan itu kebetulan istri saya tengah mengandung bulannya pada dalam istilah kita, ya. Dan waktu itu memang kebetulan saya masih bergiat di produksi sepatu. Saya masih ingat hari itu hari Jumat, ya, jam 9 pagi ternyata istri saya sudah mulai terasa akan melahirkan. Dan akhirnya kalau zaman dulu belum ada bidan, ya kan, zaman dulu masih maberang, dukun beranak kalau dulu, ya. Akhirnya datanglah dukun beranak, dan waktu itu kalau dalam bahasa Sunda dibilangnya meruang-ruang, ya, meruang-ruang dalam artian dia di kamar, sementara saya sibuk karena hari Jumat itu jelang produksi barang harus saya bawa hari Sabtu besok. Jadi akhirnya saya sambil kerja sampai melihat istri saya lagi kesakitan, menahan akan akan melahirkan, kan. Dan sementara tiba-tiba ini lucu, ada sedikit kelucuan. Tiba-tiba di luar itu ada pengamen dangdut, ya kan. Karena ponakan saya refleks, akhirnya pengamen dangdut itu dilerai dulu karena tengah ada yang melahirkan. Akhirnya mereka tidak jadi dan mereka lewat, kan, tidak jadi bernyanyi di situ. Akhirnya istri saya masih belum melahirkan juga. Saya sementara sibuk lagi tengah kerja karena barang akan dibawa, kan. Lagi pula saya waktu itu memang lagi ada acara show di daerah kawasan Ciapus juga waktu itu. Saya masih ditunggu sebetulnya karena teman-teman sudah ada di sana, pemain, penyanyi sudah ada. Sementara saya tengah sibuk dengan dua hal itu, sibuk dengan pekerjaan yang akan dibawa produk esok hari, sementara di kamar istri saya lagi bersibuk-sibuk dengan ingin akan melahirkan, kan, begitu kira-kira. Nah, beberapa saat kemudian itu kurang lebih jam 11, setengah 11 apa jam 11 itu lahir. Anak saya lahir, ya. Anak saya lahir. Saya sambil kerja bahagia waktu itu, kan, bahagia, semangat. Ya. Waktu itu perempuan, ya. Nanti saya kasihkan. Terus kemudian lucunya datang lagi pengamen dangdut di luar, gunjreng dangdut. Sementara pakai gendang dong pasti. Tiba-tiba refleks ponakan saya langsung keluar, tolong Mas, lagi ada yang melahirkan. Akhirnya tidak jadi nyanyi lagi, lewat. Nah di situ mulai ditimbang segala macam sama maberang itu, kan telepon sudah selalu datang ke saya. Kapan kesini, udah mulai acara. Pikiran saya di situ ada banyak hal, ada terharu, ada sedih, ada bahagia juga, kan. Nah tiba-tiba waktu itu, karena kalau di kampung, ya, itu kita kalau misalkan istri sudah melahirkan, kita harus nyuci apa yang menjadi pendarahan bali seperti itu, kan, di baju-baju apa di kainnya. Akhirnya saya bawa ke satu kali, di kali ada pancuran kecil, saya mencuci di situ. Tiba-tiba penyanyi telepon lagi di situ, kan, katanya, kapan cepetan ini udah mulai. Wah, saya sudah bentar lagi nyuci dulu, saya kan, begitu, kan. Nah tiba-tiba saya pulang, akhirnya saya berangkat. Nah berangkat, kemudian sampai di sana saya bilang ke teman-teman istri saya sudah melahirkan, dan waktu itu saya menyanyikan lagu yang memang pas dengan momen itu. Makanya lagu ini tidak pernah saya lupakan. Kalau saya nyanyi lagu ini, saya pasti teringat tentang perjalanan cerita itu. Ini satu nomor dari Bang Haji Rhoma Irama, Tak Tega. Nah, tetapi waktu itu sebelum saya bicara tentang lahirnya anak, saya pernah bilang ke istri saya dulu pernah monitoring, atau dalam artian pernah jadi fansnya salah satu radio zaman dulu, kan. Saya pernah monitor sama istri saya, dia bernama Mamah Noni Sansiska, dan saya waktu itu Ryan SP. Nah waktu itu saya bicara, kalau toh itu anak ini lahirnya cowok, itu nama saya akan dianugerahkan kepada anak laki-laki itu. Tapi kalau lahirnya itu cewek, berarti namanya Noni Sansiska itu akan dianugerahkan untuk bayi itu.
karena itu perempuan lahirnya, akhirnya sudah dianugerahkan namanya Noni Sansiska. Karena lahirnya bulan September, akhirnya saya kasih nama Noni Sansiska Septi. Dan itulah cikal bakal bendera Sansiska yang saya selalu juluki sana sini suka, ya di situ. Oke, buat rekan tercinta, di sore hari ini mengenang masa lalu meskipun hidup saya sekarang sendiri, ya. Tapi biarpun bagaimana, kita nikmati, tetap saling mendoakan, saling membahagiakan. Tapi kenangan indah itu tidak akan pernah terlupakan. Meskipun anak saya yang saya bicarakan tahun 2020 kemarin sudah meninggalkan saya untuk selamanya. Tidak apa-apa, yang penting semuanya tetap dia senang di alam sana, dan saya masih menikmati alam yang masih fana ataupun alam yang masih nyata. Oke, rekan tercinta, satu koleksi ya untuk mengingatkan bagaimana hiruk pikuk kesibukan saya waktu itu ya, waktu di saat-saat melahirkan. Tak tega.
itu barangkali sebuah lagu yang tidak pernah saya lupakan, dan itu akan menjadi sebuah kenangan hidup saya untuk selama-lamanya ya. Tentunya juga hidup ini tidak seindah yang dibayangkan ya. Kita hanya punya rencana, hanya punya cita-cita, hanya punya harapan, tapi di situ tentunya ada sebuah skenario takdir yang sudah mengatur segalanya. Biarpun bagaimana, tetap kita nikmati, kita tetap syukuri, dan tetap semangat untuk menata masa depan yang lebih baik. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikut di Oke Lamora dalam cerita yang pasti apapun ceritanya kita bikin happy. Oke, selamat sore, sampai jumpa lagi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.